Jubi atau Biju Breaker 10 merupakan perwujudan dari Kaguya Otsutsuki yang menyatu dengan pohon cakra, yang ingin merebut kembali cakra yang telah diwariskan kepada kedua anaknya, Hagoromo dan Hamura Otsutsuki. Hagoromo dan Hamura yang berhasil mengalahkan Jubi kemudian memisahkan cakra Jubi dari tubuh asalnya. Cakra Jubi kemudian disegel di dalam tubuh Hagoromo dan menjadikan Hagoromo sebagai Jinchuriki Jubi yang pertama. Sementara tubuh kosong Jubi disegel di bulan dan dijaga oleh Hamura dan keturunannya, sebelum akhirnya dibangkitkan kembali. Menjelang kematiannya, Hagoromo membagi cakra Jubi dalam tubuhnya menjadi 9 ekor biju, yang kemudian diperebutkan oleh para shinobi yang dijadikan senjata untuk berperang. Selamat datang di channel Anime, channel yang ngebahas anime, manga, dan hal-hal berbau wibu lainnya. Jadi, kalau kalian tertarik dengan hal-hal yang kayak begituan, silahkan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, biar kalian dapat notifikasi pas ada video baru. Pada puncak Perang Dunia Shinobi keempat, Jubi adalah salah satu sosok yang menjadi sorotan utama karena ukuran dan kekuatannya yang mengerikan. Berikut fakta-fakta dari Jubi. Fakta yang pertama, Jubi merupakan benih pohon cakra. Lewat kisah Kaguya, bisa kita ketahui bahwa pohon cakra lahir dari meteor yang jatuh ke bumi jutaan tahun yang lalu. Dalam cerita Kaguya sendiri, Jubi lahir dari penggabungan Kaguya dan pohon cakra. Nah, dalam chapter 45 di manga Boruto, ternyata terungkap bahwa Jubi merupakan benih pohon cakra itu sendiri. Fakta yang kedua, di dimensi Otsutsuki memiliki banyak Jubi. Otsutsuki selalu berpergian ke planet-planet, menanam Jubi hingga memberikan buah cakra dan menjadi kuat. Nah, pernyataan tadi jelas banget mengungkapkan kalau jumlah Jubi di dimensi Otsutsuki ada banyak. Fakta kalau Jubi milik Kaguya dan milik Jigen itu berbeda saja sudah menjelaskan akan hal ini. Menariknya, jika satu Jubi saja sudah bisa mengacaukan dunia, bagaimana kalau Otsutsuki mengirimkan banyak Jubi yang lain ke bumi? Fakta yang ketiga, bentuk akhir Jubi adalah pohon cakra. Jubi memiliki banyak bentuk perubahan, mulai dari bentuknya yang seperti hewan buas hingga bentuknya yang menyerupai manusia. Meski demikian, bentuk asli dan terkuat dari Jubi justru adalah pohon cakra. Kenapa pohon yang diam gak bergerak malah justru dibilang paling kuat? Alasannya adalah pohon cakra menyerap cakra dan energi dari makhluk hidup di sekitarnya sampai habis. Jadi, bisa dibayangin dong gimana kekuatan bentuk yang satu ini? Fakta yang keempat, bentuk kelinci Kaguya merupakan gabungan Jubi. Meskipun bentuk sempurna dari Jubi adalah pohon cakra, nyatanya ada bentuk lain dari Jubi loh. Ketika bergabung dengan Kaguya, Jubi akan memiliki bentuk baru yaitu biju kelinci. Nah, meskipun demikian, bentuknya satu ini nggak pernah dicapai Kaguya dengan sempurna. Fakta yang kelima, sedikit cakra dari 9 biju bisa membangkitkan Jubi. Ke-9 biju adalah bentuk hidup dari cakra Jubi yang dipecah jadi 9 oleh Hagoromo. Namun, ternyata sedikit dari cakra biju saja sudah cukup untuk melahirkan Jubi kembali. Meskipun begitu, sedikit yang dimaksud dalam level biju ya berarti besar. Selama ada Gedomazo yang menjadi cangkang Jubi, maka sedikit dari cakra biju bisa membuatnya berubah menjadi Jubi. Fakta yang keenam, Jubi memiliki lebih dari 5 bentuk perubahan. Dari semua biju yang ada, Jubi merupakan satu-satunya biju yang paling banyak memiliki bentuk perubahan. Selama Perang Dunia Shinobi, setidaknya Jubi sudah berubah bentuk sebanyak 5 kali. Itu belum termasuk wujud klon, Jinchuriki, dan wujud Gedomazo. Fakta yang ketujuh, tomoe pada mata Jubi jumlahnya terus berubah-ubah. Saat pertama kali diperlihatkan dalam wujud siluet,
Jumlah tomoe pada mata Jubi ada 9. Saat pertama kali dibangkitkan dalam perang Lunar Shinobi, jumlah tomoe-nya cuma ada 6. Saat pertama kali muncul dalam anime, mata Jubi berwarna ungu dan tidak memiliki tomoe, sama seperti pola mata Rinnegan. Dan dalam cerita flashback saat melawan Hagoromo dan Hamura, mata Jubi memiliki 4 lingkaran tomoe. Dengan setiap lingkaran memiliki 3 tomoe, maka Jubi memiliki 12 tomoe pada masa itu. Fakta yang ke-8, Jubi merupakan biju yang memiliki ciri fisik paling berbeda di antara semua biju. Ke-9 biju mengambil wujud tema binatang seperti rubah, gurita, monyet, dan lain-lain. Namun, Jubi tidak mengambil tema binatang apapun. Malahan, beberapa transformasi Jubi berbentuk seperti tumbuhan. Jubi juga merupakan satu-satunya biju yang tidak memiliki panca indera lengkap. Semua biju memiliki 2 mata, 2 telinga, hidung, dan mulut. Namun Jubi hanya memiliki 1 mata, 1 telinga, dan 1 mulut. Selain itu, Jubi juga merupakan satu-satunya biju yang tidak memiliki kesadaran. Menurut Kurama, Jubi tidak bisa bertindak atas kemauannya sendiri dan tidak memiliki emosi. Fakta yang ke-9, Jubi merupakan satu-satunya biju yang tidak memiliki nama panggilan, seperti Kurama untuk Kyuubi, Sukaku untuk Ichibi, dan Son Goku untuk Yonbi. Hal ini mungkin dikarenakan ke-9 biju dibuat oleh Rikudo Sennin, dan Rikudo Sennin menganggap para biju seperti anaknya sendiri sehingga perlu untuk memberikan mereka sebuah nama. Fakta yang ke-10, Jubi merupakan biju yang menguasai elemen alam paling banyak. Jubi menguasai banyak jenis elemen alam, yaitu elemen api, elemen angin, elemen petir, elemen tanah, elemen air, elemen kayu, elemen yin, elemen yang, dan elemen yin-yang. Sementara biju lainnya hanya menguasai 1-3 elemen saja. Ichibi hanya menguasai elemen magnet, angin, dan tanah. Nibi hanya menguasai elemen api, Sanbi hanya menguasai elemen air dan elemen yin, Yonbi hanya menguasai elemen lava, api, dan tanah. Gobi hanya menguasai elemen air, api, dan uap panas. Rokubi hanya menguasai elemen air. Shichibi dan Hachibi tidak memiliki elemen khusus, tetapi Hachibi dapat memanipulasi tinta, sedangkan Kyuubi hanya menguasai elemen api dan angin. Fakta yang ke-11, ke-9 biju terbentuk dari cakra murni, tetapi Jubi tidak. Tidak seperti 9 biju lainnya yang tubuhnya hanya terdiri dari cakra murni, Jubi memiliki tubuh fisik dan cakra. Tubuh fisik Jubi adalah patung Gedomazo yang disegel di bulan, sedangkan cakranya disegel dari dalam tubuh Hagoromo. Menjelang kematiannya, Hagoromo membagi cakra Jubi menjadi 9 biju agar Jubi tidak bangkit kembali dan menghancurkan dunia. Fakta yang ke-12, Jubi tercipta dari keserakan Kaguya Otsutsuki. Banyak shinobi yang percaya jika Jubi terlahir dari pohon cakra yang ingin merebut kembali cakra yang telah dicuri oleh Kaguya Otsutsuki. Tetapi pada manga Naruto chapter 681 disebutkan bahwa sebenarnya yang menginginkan seluruh cakra yang ada di bumi adalah Kaguya. Kaguya ingin agar seluruh cakra yang ada di bumi dimiliki oleh dirinya seorang. Oleh karena itu, dia menyatukan diri dengan pohon cakra yang kemudian melahirkan Jubi untuk mengambil kembali cakra yang telah diturunkan kepada kedua anaknya, Hagoromo dan Hamura. Fakta yang ke-13, kekuatan yang dimiliki oleh Jubi sama dengan kekuatan Sennin Mode. Pada manga Naruto chapter 610, Kurama mengatakan kalau kekuatan Jubi sama dengan tenaga yang ada di bumi. Mengetahui jika kekuatan Jubi adalah tenaga alam sama dengan kekuatan Sennin Mode, Naruto kemudian mencoba untuk mengukur skala kekuatan Jubi menggunakan Sennin Mode. Namun, kekuatan Jubi tidak dapat diukur karena kekuatannya sama dengan tenaga alam yang ada di bumi. Fakta yang ke-14, wujud humanoid Jubi atau perubahan bentuk Jubi yang mirip manusia hanya memiliki 1 telinga, 1 mata, dan 1 mulut. Hal ini dipercaya terinspirasi dari filosofi Sanbiki no Saru. Sanbiki no Saru atau 3 kera merupakan sebutan untuk simbol 3 ekor kera yang terdapat di kuil Toshogu di Nikko, Jepang.
Gambar kera yang menutup telinga disebut Kikazaru, kera yang menutup mulut disebut Iwazaru, dan kera yang menutup mata disebut Mizaru. Konon, ketiga gambar kera tersebut memiliki arti tidak melihat iblis, tidak mendengar iblis, dan tidak membicarakan iblis. Iblis di sini bisa diartikan sebagai kejahatan. Fakta yang ke-15, Jubi memiliki banyak klon. Jubi mempunyai kekuatan untuk memproduksi banyak klon dari tubuh utamanya yang ia gunakan sebagai bentuk pertahanan. Klon ini memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk seperti manusia, dan ada juga yang berbentuk seperti hewan. Ukurannya pun ada yang berukuran kecil sampai berukuran raksasa, meski tidak sampai sebesar Jubi. Dengan kemampuan ini, Jubi dapat memisahkan bagian tubuhnya yang terluka dari tubuh utamanya, seperti saat tubuhnya terkena gabungan serangan dari Naruto dan Sasuke. Fakta yang ke-16, Jubi merupakan satu-satunya biju yang memiliki Kekemora. Jubi memiliki Kekemora yang berupa Matari Sharingan. Selain itu, Jubi juga memiliki Keke Genkai berupa pengendalian elemen kayu. Apakah Hashirama ada hubungannya dengan Jubi ya? Karena keduanya sama-sama memiliki Keke Genkai Mokuton. Biju lainnya yang memiliki Keke Genkai antara lain Sukaku. Sukaku yaitu elemen magnet, Son Goku yaitu elemen lava, dan Kokuo yaitu elemen uap panas. Namun hanya Jubi yang memiliki Kekemora. Itulah fakta-fakta dari Jubi atau biju berekor 10. Jika ada saran atau tambahan, komen aja di kolom komentar di bawah ya. Dan kalau kalian suka dengan video seperti ini, silahkan like dan subscribe. Dan juga jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, biar kalian tahu kalau ada video baru. Sekian dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya.